Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bangsa Indonesia kembali berduka. Bangsa Indonesia kembali berduka. Rakyat Indonesia kembali berduka, sahabat-sahabat. Sebagai mahasiswa tentu tidak akan pernah diam ketika negara ini dipermainkan, ketika kebijakan ini dipermainkan. Dalam setiap pengambilan keputusan di negara ini, di negara hukum, tentu harus berlandaskan hukum. Kenaikan harga bahan bakar minyak telah memantik protes banyak kalangan. Mahasiswa pun mulai bergerak. Mereka menolak keputusan pemerintah karena menyusahkan masyarakat kalangan menengah ke bawah. Mahasiswa Tasikmalaya dari sejumlah organisasi mulai turun ke jalan. 2 di antaranya adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Tasikmalaya dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Kota Tasikmalaya. Mereka berunjuk rasa di 2 tempat berbeda Senin 5 September 2022. PMII Kota Tasikmalaya mengecam pemerintahan Joko Widodo yang menaikkan harga BBM di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang masih lesu setelah ambruk dihantam pandemi COVID-19. Kecaman itu didengungkan dalam aksi unjuk rasa yang diisi aksi teatrikal dan jalan kaki sekitar 2,4 km dari Sekretariat PMII ke Terminal BBM Tasikmalaya. Panas terik matahari tidak menyurutkan semangat mereka dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Beberapa orang dari mereka bertelanjang dada dan kaki hanya memakai diaper atau popok. Ada pula yang berpenampilan seperti hantu sebagai sindiran atas ketidakjelasan keberpihakan pemerintah. Beragam kecaman dituangkan dalam kertas-kertas karton, termasuk membawa barang mirip keranda mayat bertuliskan matinya demokrasi dan kabinet Jokowi mundur. Mahasiswa menilai keputusan pemerintah menaikkan harga BBM merupakan kebijakan yang serampangan, karena tidak dibarengi dengan data yang transparan dan minus landasan hukum. Kita lihat para hantu-hantu ini sama halnya seperti kebijakan pemerintah yang selalu menghantui dan menakut-nakuti masyarakat kecil di negara Indonesia. Dengan wujud yang tidak jelas, dengan aturan yang arahnya tidak berpihak kepada rakyat, tentunya itu menjadi suatu kegagalan bahwasanya di pemerintahan Joko Widodo. PMII Kota Tasikmalaya mendesak pemerintah untuk menyampaikan segala informasi terkait subsidi BBM secara terbuka, termasuk memaparkan dasar hukum yang menjadi landasan dalam menaikkan harga BBM. Ketua PMII Kota Tasikmalaya, Muhaimin Abdul Basit menyebutkan,
anggaran subsidi energi tahun ini sebesar 208 triliun rupiah baru digunakan sekitar 54,31 triliun rupiah untuk BBM dan LPG 3 kg. Dan subsidi listrik baru mencapai 21,27 triliun rupiah. Dengan begitu, dalih Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa subsidi BBM telah membebani anggaran negara jelas sangat keliru. Begitupun dengan alasan harga minyak dunia yang disebut-sebut mengalami kenaikan. Padahal, kata Muhaimin, per awal September 2022, harga minyak dunia telah turun. Itu berarti pemerintah tidak punya alasan konkret dalam menaikkan harga BBM dan malah menggunakan anggaran subsidi untuk proyek lain yang merugikan masyarakat. Dampak buruk dari kenaikan harga BBM akan sangat terasa oleh masyarakat, terkhusus dalam sektor real, UMKM, pedagang, dan lain sebagainya. Di tengah kondisi negara kita dengan ancaman resesi, inflasi yang terus meningkat, kondisi perekonomian masyarakat yang belum pulih pasca pandemi COVID-19, seharusnya pemerintah berfokus pada apa yang menjadi permasalahan inti dan harus diselesaikan, sehingga bisa menghasilkan solusi yang justru mendukung masyarakat dengan kehadiran negara lain. Bukan hanya PMII, kami Kota Tasikmalaya pun menyuarakan hal yang sama. Bedanya mereka menggelar audiensi dengan DPRD Kota Tasikmalaya untuk menyampaikan segala aspirasi serta keluhan masyarakat terkait kenaikan harga BBM. Mereka dengan tegas menolak kenaikan harga BBM lantaran membuat masyarakat bawah jadi tambah susah. Kendati pemerintah sudah memberikan bantuan langsung tunai, namun itu belum tentu tepat sasaran dan tidak akan bisa menepis dampak domino yang ditimbulkan kenaikan itu. Harga-harga kebutuhan pokok akan naik dan itu pasti akan dirasakan oleh masyarakat kalangan manapun. Apalagi selama 2 tahun ini roda perekonomian terganggu lantaran pandemi, tapi kini malah dibebani kenaikan harga BBM. Kami menilai pemerintah telah zalim karena menaikkan harga BBM di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih terseok-seok setelah dihantam pandemi COVID-19. Kenaikan BBM itu kan tinggi ya 30%, otomatis kan beban produksi juga menaikkan 20%, beban apapun naik 10%, dari transportasi makanan 10%, itu kan akan berimbas kepada daya beli masyarakat. Sehingga masyarakat pun daya belinya pasti menurun karena uang yang kita pakai sekarang misalkan anggap punya 1 juta ataupun kan tiba-tiba BBM naik, tiba-tiba pengeluarannya lebih, misalkan pengeluaran yang sebenarnya 500 tiba-tiba langsung habis semua kayak gitu. Itu akan terasa terjadi di 1-2 bulan ke depan, itu memang luar biasa. Bagaimana masyarakat akan kesulitan dalam ekonomi tanpa dibarengi dengan kenaikan gaji yang jelas ataupun terkait upah-upah yang setara untuk meningkatkan perekonomian.